ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama ayo kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Selawat berangkaikan salam sama-sama kita hadiahkan kepada yang mulia junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu-ibu berani mengundang saya. Ya, alhamdulillah sedikit orang yang berani mengundang saya karena selalu kalau ngundang saya marah-marahi. Nah, ibu-ibu mungkin baru pertama ini syukurlah. Biasanya kalau ngaji sama saya pertama mengundang saya itu penuh dengan canda tawa, tapi nanti udah ngaji sama saya nangis. Ya Bunda ya. Bunda Sal yang mana ini? Oh ya Bunda Sal ya. Pertamanya ketawa-ketawa, senyum-senyum, nanti di akhirnya nangisnya gitu Bunda ya. Akhir pengajian nangis. Itu maka saya bilang ibu-ibu ini kok berani manggil saya gitu. Berani manggil orang yang marah-marah, bentak-bentak, terus nanti ngajak nangis. Memang ya orang yang terlalu banyak ketawa, bukan tidak boleh ketawa, tapi orang yang terlalu banyak ketawa, kata Nabi, maka menghilangkan nur wajah dan mengeraskan hati. Bukan tidak boleh ketawa. Kalau terlalu banyak ketawa, yang pertama hilang nur wajah. Wajah itu ada orang cantik dan punya nur. Ada orang wajahnya tidak cantik tapi ada nurnya. Maka bapak-bapak yang punya istri namanya si Nur itu beruntung. Karena istrinya bercahaya wajahnya. Jadi laki-laki juga begitu. Ada yang tidak ganteng tapi punya nur. Itu beda. Ada orang ganteng punya nur, ya macam saya ini. Jangan ngejek. Nama saya Abdullah Jamal. Nih tadi disuruh memperkenalkan diri. Kalau baru pertama ya perkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, nama saya itu Abdullah Jamal. Mimnya agak panjang, 1 alif 2 harokat, Jamal. Artinya kalau bahasa kita, Abdun itu hamba, Allah itu Allah, Jamal itu tampan. Jadi Abdullah Jamal, hamba Allah yang tampan. Itu arti dari segi nama. Berarti orang tua saya ngidam punya anak yang ganteng, tapi ya jadinya ya kaleng-kaleng juga. Baik, biarlah wajahnya kaleng-kaleng, yang penting isi ceramahnya bukan kaleng-kaleng. Ngaji sama saya itu ngaji orang-orang tua dulu. Kalau ngaji sama saya itu ngajinya ngaji para wali. Ngaji orang-orang yang punya karomah. Ngaji orang-orang yang makin belajar makin dekat kepada Allah. Bukan makin belajar makin jauh. Ngaji sama saya itu kajiannya fikih sama tasawuf. Fikih itu membahas tentang amalan johir. Tasawuf itu membahas tentang amalan batin. Harus sama. Johirnya dengan batinnya harus seiring sejalan. Tidak cukup sholat jengkang-jengking kalau hatinya nggak sholat. Wong biyen ngomong ngono, ya kan? Ngangge opo? Nek aku ngomong gini ngerti. Saya orang Batak. Saya sukunya Batak. Iya. Saya Siregar. Jadi saya orang Batak, saya suku Batak, tapi nek kiaiku ngomong kue kumal sukune Batak, tapi sakjane kue wong Jawa. Itu eneng makna nih. Wong Jawa mbek suku Jawa iku beda. Nek wong Jawa iku suku apa aja bisa jadi orang Jawa. Di sini banyak mayoritas orang Jawa ya. Nah, orang suku apa saja bisa jadi orang Jawa. Tapi orang Jawa itu pasti punya ilmu batin, pasti punya ilmu dalam. Itu aslinya orang Jawa itu. Jadi orang Jawa itu paling suka amalannya itu yang kalau orang bilang nyeleneh. Amalannya apa? Itu orang Jawa itu suka tirakat. Tirakat itu apa? Tirakat itu ngamalkan amalan-amalan sunat yang orang jarang. Itu orang-orang Jawa dulu ilmunya nggak banyak, tapi kalau puasa sama sholat malamnya nggak tinggal. Itu tirakat itu namanya. Orang-orang Jawa itu punya ilmu tirakat. Nah ini yang sama saya itu, ini yang mau dikaji. Bagaimana mendatangkan ketenangan hati, bagaimana mendatangkan ketentraman batin, bagaimana semakin ibadah semakin khusyuk, bagaimana ikhlas kepada Allah, bagaimana menjadi hamba Allah yang diistimewakan oleh Allah. Itu ngajinya. Dan kita nggak nyala-nyalahi orang. Orang sudah sholat, sholatnya nggak sama kayak kita. 4 mazhab ada. Mungkin dia menurut Imam Malik, kita Imam Syafi'i. Nggak masalah.
Nah, tapi kalau Anda ngajinya lewat YouTube atau ngajak ngaji ustadz-ustadz yang baru belajar ini, hobinya memang nyalah-nyalahkan. Udah sholat pakai kunut dibilang masuk neraka karena kunut itu bid'ah. Itu enggak kaplingan saya itu. Saya enggak gitu-gitu ngajarnya. Maka ngaji sama saya itu nengok dirimu. Kamu makin belajar itu harus kamu tengok dirimu dengan Al-Quran, bukan ngaca-ngacai uang dengan Quran, bukan. Kamu nggak cocok dengan Quran, kamu nggak cocok dengan hadis. Bukan orang yang kamu tunjukkan tidak kecocokan Quran. Kamu, diriku ini udah cocok nggak dengan Quran ini? Kok makin tua makin nggak jelas? Makin tua kok makin cerewet? Makin tua kok makin suka merepet? Ustadz Jamal marah kalau perempuan suka merepet. Enggak, karena saya punya tips cara merepet syariah. Saya punya tips cara merepet syariah. Nah, iya kan? Jadi kalau merepet itu bisa berdosa. Kalau merepetnya tidak tepat. Tapi kalau merepet syariah tidak berdosa. Ilmu saya yang saya ajarkan itu ilmu zikirullah. Maka orang yang zikirullah itu dosanya bukan pada mata. Dosanya bukan pada telinga. Dosanya bukan pada mulut. Tapi dosanya pada hati. Nah, nanti kita bahas. Makanya ini berani manggil saya yang pertama. Ayo tak tantang, berani nggak manggil selanjutnya. Ini oleh wani piro. Wis teka kono ae. Nah ini. Lah ngaji-ngaji begini ini udah jarang loh. Lah saya kalau ceramah ini apa Ibu Sal udah tahu juga. Kadang yang keluar itu Jawa, kadang yang keluar Mendeling, kadang yang keluar Padang karena guru saya ada 3. Ada orang Padang, ada orang Jawa, ada orang Mendeling. Lah ini kebetulan yang datang orang Jawa. Nah kalau kamu tidak punya pelajaran batin tentang agama ini kosong melompong. Kosong melompong. Lah banyak majelis taklim, banyak majelis zikir tapi isinya kosong, ngajinya kosong. Enak didengar tapi enggak enak diamalkan. Cuman enak didengar, enak ustadznya sakit perutku pulang sampai rumah enggak nggowo apa-apa. Beda nek ngajinya mbek wali-wali Allah. Dirungokno enak, dilakoni pun penak. Enak. Sing enggak tahajud ngrungokno Ustaz Jamal Bali bengi tahajud. Itu jenenge apa? Itu namanya apa? Itulah nur ilmu. Jika orang yang punya nur ilmu mengajarkan ilmu, maka orang yang mendengarkan gampang melaksanakannya. Enggak sekedar enak didengar. Enak didengar, yo. Enak ngamalkan. Udah sering aku dengar tahajud, udah sering. Tapi selama ini cuma tahu fadilah dan keuntungan tahajud, tapi aku belum buat. Loh kok gitu dengar ustadz yang satu ini, begitu dia ceramah tahajud, kok malam itu aku macam ada yang membangunkan saja. Itulah ulama-ulama yang punya nur ilmu. Nah. Kalau saya termasuk ustadz yang paling bodoh dan terbodoh dari ustadz-ustadz yang ada di seluruh dunia. Bukan Indonesia. Karena guru saya dulu ngajari saya, Mal, nek kue wani teka kene, ngelmu nang kene, jadi wong bodoh dan orang miskin. Loh, kaget. Saya mau jadi belajar, harusnya mau jadi orang pintar, orang kaya. Ya kan? Ibu nyekolahkan anak ibu tinggi-tinggi supaya pintar, supaya kaya. Nggak salah. Loh, saya datang sama guru saya, Mal, berani datang kemari, belajar di sini, jadi orang bodoh, jadi orang miskin. Kaget saya sebelum dijelaskan. Masya Allah, macam mana ini? Tapi udah telanjur masuk. Udah terlanjur, baru dijelaskan makna miskin apa, ya, makna bodoh apa. Bodohkan dirimu di hadapan Allah, maka Allah akan berikan kamu ilmunya kepadamu. Maka ilmunya nggak habis-habis Mal. Di sana lain ceramahnya, di sini lain, di sana lain. Kenapa? Orang bukan ilmumu, apa yang keluar saja, begitu. Arti miskin itu apa? Boleh punya harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan ada hartamu sesen pun dalam hati, katanya. Lah gitu. Siapa sing enggak gelem koyo ngene? Bukan soal enggak boleh kaya. Silakan ladangmu luas, mobilmu banyak, uangmu miliaran, uangmu triliunan, tapi enggak ada uangmu 1 sen dalam hati.
Uangmu di bank, bukan di hati. Mobilmu di garasi, bukan di hati. Itu yang dalam pelajaran tasawuf. Yang sekarang angel golek gurune, apa meneh golek murite. Golek gurune aya angel rek nek wong Inggris ngomong. Enggak main-main itu. Lah kita enggak baru belajar udah petentang-petenteng. Salat bolong-bolong udah nengok ke bawah, masih mending aku bolong-bolong daripada dia enggak sama sekali. Itu salah. Ilmu amal nengok ke harta tengok ke bawah. Lah kita kan balik ini. Kata Nabi, ilmu tengok ke atas. Ibadah tengok ke dunia, harta tengok ke bawah. Itu kata Nabi. Enggak apa-apa, satu saja Bu, jangan dua. Saya puasa. Nah, ya. Kata Nabi, kalau ilmu sama amal tengok ke atas. Tengok orang yang lebih banyak amalnya dari kita. Itu yang benar. Kalau nengok harta, nengok ke bawah. Tengok yang lebih Nah, kita terbalik. Makanya hidup kita terbalik-balik terus. Karena kita membalik-balikkan perintah Rasul. Kita membalik-balikkan perintah Allah. Kita takut mijak Al-Quran, tapi hukumnya saban hari kita pijak. Kita enggak mijak Quran. Ayo, kalau ada Quran siapa yang berani mijak? Enggak berani. Kamu enggak berani mijak buku Quran, tapi kamu berani memijak hukum-hukum Quran. Perintah Quran kamu tinggalkan, larangan Quran kamu kerjakan. Itu lebih berat kamu daripada mijak Qurannya. Sampean enggak dapat ngaji gini. Yang ngajar itu, yang paham ini bisa dihitung enggak sampai 10 seluruh Indonesia. Kamu nggak akan pernah melarat kalau kamu belajar ilmu ini, tapi ujiannya cukup berat. Berat ujiannya. Tapi kalau kamu lulus, maka kata guru Mal, ingat sebelum kamu tampil nanti banyak sekali ujian yang kamu hadapi anakku. Alhamdulillah. Sanggup? Insya Allah. Jadi kan orang nengoknya itu sekarang. Wena lah Ustadz Jamal, ceramah direkam. Enak Ustadz Jamal ceramah dikawal. Oh enak Ustadz Jamal naik mobil ke sana kemari, jemaahnya banyak ribuan orang. Lah kamu ngelihatnya sekarang. Apakah ini datang tiba-tiba begitu? Ndak, saya ngilmunya itu, Masya Allah. Tidur-tidur di rumah guru saya, ndak bisa pulang malam karena saya nggak punya sepeda motor. Kalau udah jam 12 angkot udah ndak ada. Itu saya tinggalkan anak bini saya di rumah. Saya ngilmu itu, ngilmu. Ilmu yang saya dapat dari IAIN itu tidak seberapa dengan ilmu yang diberikan guru-guru makrifat itu kepada saya yang luar biasa. Itu yang saya warisi sekarang, Ibu. Nah, kita nggak berani mijak Qur'annya, tapi mijak hukumnya, ayo. Lah kalau kamu nggak sholat, kamu nggak mijak Qur'an bukunya, kamu mijak hukumnya. Itu lebih berat. Itu lebih berat, Bu. Ya. Itu lebih berat. Nggak ada orang berani mijak Quran. Nggak ada. Tapi hukumnya berapa orang? Ini akhir tahun sudah dekat. Ini sudah tanggal 24. 5 hari lagi selesai ini. Apa evaluasi kita? Apa kata sahabat? Hasibu ampusakum qabla an tuhasibu. Hitung dirimu sebelum kamu dihitung. Hitung diri kita. Ayo, selama tahun ini, apa amalan yang sudah saya buat? Ketakwaan apa yang sudah saya buat? Ayo hitung sama-sama. Dan yang paling lebih bagus kita hitung. Jangan hitung kebaikan-kebaikan kita. Jangan hitung itu. Yang kita hitung, muhasabah ini adalah kesalahan dan dosa maksiat kita. Itu yang kita hitung. Karena kalau kita ingat-ingat kebaikan, ingat-ingat ibadah kita, kita lupa. Karena sesungguhnya orang yang paling beruntung kata Rasul adalah orang yang banyak ingat kepada kesalahan dan maksiatnya. Dosanya dia ingat. Ya Allah, umur udah 35, 40, sebentar lagi 41 tahun ini, 41 nanti ya Allah. Kok sholat masih macam gini ya Allah. Cita-cita hebat, mau masuk surga, amal nggak buat, rain tuh. Iya kan? Iya. Tapi nek cita-cita hebat, ada cita-cita nggak cocok dengan kenyataan.
Saya nggak bilang ibu-ibu, bapak-bapak ada cita-citanya nggak cocok dengan kenyataan. Sholat Jumat kaleng infak jalan masuk uang 2.000. Ditanya di luar, Pak tadi masuk kaleng infak iya 2.000. Buat apa? Buat rumah di surga. Ini kan nangan-nangan tukang cendol. 2.000 cita-cita bangun rumah di surga. Jangankan 2.000 seminggu bangun rumah di surga. Bangun rumah di dunia aja 2.000. 3 kali hari raya Dayak nggak siap. Jangan takut ketawa. Kalau mau ketawa, ketawa aja. Tapi jangan sering-sering. Apalagi ketawa sendiri. Nah yang dibilang Ustadz Jamal kan bukan nggak boleh ketawa. Jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Ketawa sekali. Jangan aku udah bilang gitu tadi padahal lucu. Kalian pura-pura merengut. Semua itu biarkan jalan saja begitu. Nah itu dia. Itu. Coba. Kita sudah tahu sebenarnya hukum sholat wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu udah tahu, siapapun udah tahu. Jangankan kalian yang sudah ibu-ibu, anak-anak pun tahu. Tapi masalah mengamalkan ini, nah ini. Bukan soal tahu. Maka saya bilang, ilmu itu di bawah adab. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Banyak orang punya ilmu nggak punya adab. Duwe ilmu nggak duwe adab. Wis nek petuk totok ndasi. Ojo melentung. Nek melentung dipanggil polisi. Jadi urusan. Nah, itu. Coba. Kesana juga. Ibu-ibu tahu ya. Saya banyak yang megang HP ini. Kok mesti peci saya itu nggak begitu sempurna? Naikkan sedikit. Kenapa sih, Mul? Kok kamu iri kali sepertinya? Coba dia kasih sedikit. Udah kita dua paling ganteng di sini. Tenang aja. Ya, itu ya. Ya. Ibu. Ini live. Ini siaran langsung di Facebooknya saya. Ini ada dia pakai ini LQTP. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya nggak minta duit sama ibu-ibu. Saya minta subscribe, like, share, and view. Nah, jadi komen. Jadi nanti boleh dibuka. Yang sekarang boleh. Jadi untuk kita ada di Instagram sudah, tapi yang sekarang yang lagi populer saya di 2 media ini dulu. Itu yang kita bangun. Nah, sebelum saya lanjut, kita ada LQTP Medan di YouTube. Nanti Ibu cari, ya, bantu saya share karena sekarang subscribe-nya baru 230-an orang. Bantu saya untuk bisa monetisasi tim saya. Nah, YouTube-nya itu LQTP Medan. LQ itu singkatan dari Lailatul Qadar TV. Nah, coba Om Imul, Pak Mul, coba ngadep ke sana. Ngadep ke sana, ini dia YouTube-nya. Coba berdiri biar nampak. Ini YouTube-nya LQTP Medan, ya. Nah, nanti kalau Facebook-nya ini belum saya pakai, saya masih pakai yang saya punya. Nah, gampang, LQTP Medan. Gampang ingatnya. LQ singkatan Lailatul Qadar. LQTP Medan, buka, jeret, wis, nampak itu langsung yang ngomong ini, bread gitu dah. Itu LQTP Medan untuk YouTube. Untuk Facebook, Al-Fakir Siregar. Q, Al-Fakir Siregar. Boleh. Itu setiap ini live. Ya, itu baca ada yang nonton ya. Nah, lambaikan tanganmu, multan. Lambalkan tangan biar. Itu ada yang nonton. Ada aja. Nah, nanti ibu-ibu dimasukin juga biar nanti kalau ada dia ngantuk, anaknya kan nengok malu dia. Ibu-ibu udah belum? Belum. Ibu-ibu belum. Bikin. Kasih ya nanti ibu-ibu. Nah, itu ada pantunnya. Jambu kelutuk di atas tanduk, pura-pura tunduk, rupanya ngantuk. Lah ada pantunnya lagi yang lain, ada lagi. Saya kan pantunnya ada 2-3 stok saya itu. Jambu kelutuk ditumbuk-tumbuk. Tunduk-tunduk bukan ngantuk, tapi aku merasa khusyuk. Nah, itu ada juga. Pokoknya jambu kelutuk di atas tanduk. Baik. Jadi tolong ya ibu-ibu ya, nanti LQTP-nya di-subscribe ya. LQTP Medan, pulang dari sini langsung YouTube-nya dibuka LQTP Medan, subscribe langsung nonton. Terus ini ada Al-Fakir TV. Nah, baik, saya lanjut Ibu. Nah, orang-orang yang ngaji seperti ini, inilah orang-orang yang mendatangkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jangankan ibadah yang wajib dikerjakannya, yang sunat dia nggak berani tinggalkan. Nah.
Jadi janganlah sepele dengan amalan yang wajib dan yang sunat. Kita nggak beda-bedakan. Oh, saya kerjakan karena wajib, saya tinggalkan karena sunat. Tidak. Dua-dua dikerjakan. Kenapa? Yang wajib itu perintah Allah. Yang sunat itu saran Allah, anjuran Allah. Jadi yang wajib yang merintah siapa? Allah. Yang sunat itu anjuran. Yang anjurkan siapa? Nah, maka nggak usah lihat-lihat ini wajib atau sunat. Perintah Allah kerjakan memandang Allah. Anjuran Allah kerjakan memandang Allah. Kita nggak mandang hukum. Itu baru orang tasawuf. Nggak nengok hukum. Saben bengi ku tangi saben bengi. Nggak iso nggak tangi. Tahajud. Nggak iso. Loh kok ngguyu? Berarti selama ini udah tahajud semua ini. Alhamdulillah. Pinomat, kalau kita belum bisa beribadah dengan baik, pinomat, sekurang-kurangnya cintai orang yang sudah beramal. Itu modal. Kita belum sholat, misal kita belum sholat. Cintai orang yang sholat, insya Allah nanti kamu nular. Kita belum bisa tahajud malam, cintai orang yang tahajud, nanti kamu ketularan. Tapi kalau kamu benci, udah nggak membuat, benci pula. Awas ini. Ada ini kan? Sholat enggak, nengok orang sholat. Ih, macam dia aja penghuni surga. Ih, najisnya aku. Awas ini. Ada enggak yang kayak gini? Tunjuk tangan tak kasih 3.000. Enggak neng saya wani ya. Dikit banget Ustadz 3.000. Coba. Iya. Tapi ada. Inilah tasawuf itu ngaji hati. Ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahal jasadu kullu fa iya fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal daging. Bila daging itu baik seluruh tubuhnya. Bila daging itu jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah yang segumpal daging itu adalah hati. Hati, Bu. Jadi orang yang rajin sholat itu yang merintahkan hatinya. Yang rajin beribadah itu hatinya. Nah, nanti ada saatnya kalau dipanggil lagi akan tak kajian hati itu. Karena ada hati yang jelek kepada Allah, ada hati yang jelek kepada manusia. Dua-dua harus dibuang. Saya nggak habiskan hari ini kaji saya sampai ke sana. Kenapa? Guru saya berpesan, Jamal, jangan kalau ngaji 1 hari dihabiskan semua, nanti kamu nggak dipanggil lagi. Harus ada episode. Nah itu. Jadi hati itu, tapi saya kasih pengantar bocoran. Hati kepada manusia itu penyakitnya ada 13. Jangan dikumpuli seperti nabung ONH ya. Ustadz saya baru 6, ini mau bikin 8 lagi. 13 itu. Iri, dengki, hasad, hianat, dendam, kesumat, pemarah, riak, sombong, takabur, wujub, merasa diri paling hebat, orang lain salah semua. 13, Bu. Nek ini numpuk, nggak usah cerita sholat khusyuk, Bu. Nggak bakal. Kalau ini ada sama kita, maaf. Makanya kalau kayak orang-orang tasawuf ini, insya Allah seperti kami ini, udah nggak bisa benci sama orang. Yang ada kasihan. Nek aku dimusuhi orang akeh, tapi lebih banyak yang sayang. Musuh tetap ada. Yang nggak suka ada. Apalagi ustadz banyak yang nggak suka sama saya. Heran saya. Kenapa lah ustadz banyak yang nggak suka sama Ustadz Jamal. Tapi mereka nggak bisa cari sesatnya saya itu di mana. Salahnya saya itu di mana. Kok kalian nggak suka sama saya? Jangan-jangan karena Ustadz Jamal banyak jemaahnya nanti. Masya Allah, kita kasihan. Saya dimusuhi orang, saya kasihan. Maka murid-murid saya ini di pesantren, kita ada pesantren, tapi apa? Murid-murid saya bilang, yang Bapak bilang betul semua.
Lah yang memusuhi bapak, yang memusuhi kita kok pada tengkurap semua. Lah ya saya bilang lah saya itu kasihan. Saya enggak punya dendam. Enggak. Saya kasihan. Karena rupanya baru dapat hadisnya 3 bulan atau 2 bulan yang lalu kami baca hadis. Setiap pagi kami baca kitab hadis. Di hadis itu dijelaskan. Barang siapa orang yang memusuhi orang yang berzikir, maka orang itu menyatakan perang dengan Allah. Jadi kalau ada orang berbuat baik, Bu, jangan dimusuhi, Bu. Kita ngajak perang sama Allah itu. Jawabannya, kapan bisa menang perang sama Allah, coba? Jadi kalau ada orang yang sudah beribadah, Bu, sejelek apapun dia, sejahat apapun, jangan Ibu benci. Percaya cakap saya. Apalagi ulama, apalagi orang alim. Jangan. Perang kita dengan Allah, enggak menang, Bu. Tapi berapa banyak orang itu bandit-bandit, preman-preman, enggak sholat, enggak puasa, jahat, mabuk, judi. Tapi kalau namanya ceramah Ustadz Jamal tetap ngikutin. Lah alhamdulillah dilalai, duit petunjuk, lebih alim dia. Itu beli dong pulsanya. Token ya, ya enggak apa-apa, wis, ya apa-apa. Nah ini. Jadi ini dari apa? Evaluasi diri kita. Ayo kamu yang belum sholat, sholat. Yang ditanya nanti di akhirat yang pertama ketika hari kiamat bukan sedekahmu, bukan hajimu, bukan umrohmu, yang pertama ditanya sholatmu. Banyak pun sedekahmu, kalau sholatnya ndak ada, itu nanti nggak nyantel. Bukan nggak ada guna sedekahnya, ada, tapi nggak ada wadahnya. Jadi sholat itu wadah. Nah, kalau misalnya kira-kira wadah, lu udah 2 ya. Lah ini misalnya. Ya. Misalnya sholat itu kita, ini wadah. Ya kan? Kalau ada wadahnya kan apa-apa bisa ditaruh. Nah kalau guru tasawuf itu apalagi guru dari wali-wali Jawa sana, itu kalau ngajar itu pakai gambaran tuh. Nah, supaya orang paham. Lah kalau ada wadahnya ini sholatnya, ditaruh ini so. Nah nggak jatuh. Ditaruh ini bisa. Ayo yang mau naruh duit. Bisa nanti. Betul? Begitulah ibadah orang yang sholat, sedekahnya masuk, mbret. Umrohnya masuk, mbret. Mbretnya ojo ikut. Ojo ditutin ya, apa mbretnya. Nah itu ya. Masuk ya? Masuk. Karena ada tempat. Nah, coba enggak sholat, puasa rajin misalnya. Sholat enggak. Sedekah rajin. Haji saban tahun 3 kali. Umroh. Umroh saban tahun 3 kali. Enggak ada wadahnya. Melayang-layang. Ngelayang-layang. Bukan saya bilang enggak ada guna. Jangan salah menafsirkan ceramah Ustadz Jamal. Jangan salah. Bahasa saya insya Allah selalu teliti. Tasawuf saya itu bahasanya bahasa sehari-hari. Saya enggak mau jelimet di bahasa. Saya maunya itu orang paham dengan kajian saya. Nah, itu. Jadi kalau kamu nggak sholat, amal yang kamu buat itu bukan nggak ada guna, melayang-layang. Nggak ada tempatnya. Jadi kamu dari umur 20 sudah sedekah. Dari umur 20 sudah umroh. Sudah puasa tapi nggak sholat. Itu melayang-layang, nggak ada tempatnya. Satu ketika sebelum kamu mati, sebelum kamu mati, kamu tutup dengan sholat. Artinya apa? Misalnya matinya umur 57. Di umur 55, duwe petunjuk. Yang dulu nggak sholat, jadi sholat. Kan ada? Allahu Akbar sholat, baru 2 tahun sholat, meninggal. Maka ibadah yang dia kerjakan sebelum umur 55 itu nempel lagi. Datang. Gitu. Tapi kalau enggak, bablas, nggak sholat sampai mati. Wis, amal yang dibuat ini melayang-layang. Nggak ada tempatnya. Gitu perbandingannya. Kamu belum pernah dapat uraian seperti ini tentang sholat. Dan saya pun baru sekali ini nyampaikannya kayak gini. Itu. Enggak dimanapun. Yang sudah sholat, jangan nyaci yang tidak sholat. Yang tidak sholat, jangan membenci yang sholat. Nah, ini kajian tasawufnya itu gitu. Kita sudah sholat, jangan nyaci, jangan ngejek. Ngajak boleh.
kawin nih, umur udah 40. Apalagi? Ayo, ngaji yuk. Yuk, diajak. Yuk, sholat yuk. Diajak. Tapi ngejek jangan. Kau mau tahu, penghuni neraka itu gak pernah sholat. Ini yang gak boleh. Ngajak sama ngejek beda ya? Bedanya satu huruf cuman. Ngajak, ngejek. Satu huruf beda dan lain arti. Ngajak tuh boleh, ngejek jangan. Nah kamu yang belum sholat, jangan ngaci. Kalau itu, itu adalah. Jangan. Kan begitu enak agama. Kamu belajar agama ini harus menenangkan hati, berdamai dengan hatimu. Maka kalau kamu belajar ilmu tasawuf yang benar, kamu belajar ilmu tasawuf, kamu akan nampak awet muda. Kenapa? Hati pun enggak diliputi dengan rasa kebencian dan permusuhan. Lah kamu buka YouTube sekarang enggak punya dasar, kamu dengeri ceramah ustadz-ustadz yang nyalahkan sana, nyalahkan sini, masuk ke neraka sana, sesat semua orang sesat. Itu enggak benar. Kamu enggak usah ikutin itu. Itu enggak benar. Wong dia pun belum tahu kok tempatnya di mana. Lah cobalah, kita nengok ngaji di YouTube itu kan enggak semuanya benar ya. Ada yang kadang masuk neraka, sesat, dolala. Agama, lihat perhatikan, agama itu bukan pada jubahnya ya. Agama itu bukan pada jenggotnya, agama itu di hati. Ganasnya aku. Lah sekarang kan orang gitu, asal nengok agama nengok jubahnya. Jubahnya panjang, tandanya alim, belum tentu. Nah, tengok jidatnya. Kalau hitam, ilmu tinggi, nggak ada dalil. Agama itu nggak tengok jidat kok. Saya ngomong itu ngelakoni urung. Nah itu. Yang ngomong itu udah buat apa belum itu. Dan nggak nyala-nyalakan. Kenapa? Wong aku iso ngene kok saka Gusti Allah. Nah. Iso taat kaya ngene. Angger saben bengi ku tangi. Udu awak sing gawe iki. Kabeh iki gaweane Gusti Allah. Kok dibanggakan? Yang bangunkan kita saban malam itu Allah. Kita nggak bangga dengan diri kita. Nanti akan kita bahas lagi pada selanjutnya. 3 sifat. Ria, sum'ah, wujub. Kajian saya ke situ masalah hati ini. Nek ngajarin sholat, udah tahu semualah. Bagaimana mencapai sholat yang khusyuk, bagaimana mencapai hati yang tentram itu yang perlu. Ya, ini Bu, ndak main-main ngaji di sini nih, ya Allah. Nek orang udah ngerti dapat ini Allah, subhanallah. Yes. Kebalikannya yang nggak sholat, tadi cerita orang yang sudah sholat. Mandang bahwa itu datang dari Allah. Yang nggak sholat, jangan kebalik. Nah, kok nggak sholat? Sudah gitu dari Allah, batukmu. Nah, ini adab yang benar, dudukkan ya. Duduk. Belum dapat petunjuk. Nah, kan banyak. Kok belum sholat, belum dapat petunjuk, batukmu. Petunjuk itu digolein, ojo dinteni. Dudukkan. Ketika kamu sudah bisa berbuat baik, ketika kamu sudah buat amal soleh, nisbahkan itu kepada Allah. Nisbahkan itu kepada Allah. Daripada Allah. Tapi ketika kamu masih berbuat maksiat, pantang kamu nisbahkan kepada Allah. Nisbahkan kepada nafsumu. Itu dia. Situ kajinya Bu ya. Aku udah ngajar tasawuf ini. Kira-kira yang kuajarkan ini masuk di akal dan paham nggak ibu-ibu? Itu makanya orang senang belajar tasawuf sama saya. Saya diberikan Allah anugerah bisa memberikan kajian tasawuf dengan bahasa yang dimengerti oleh orang awam. Dan aku nggak jelimet di kata-kata. Dan memang aku nggak pandai kata-kata yang mutaakhir itu nggak. Padahal aku dulu guru bahasa Inggris. Iya. Nah itu. Lah, ya Allah kok ada gini. Yang kamu nggak sholat jangan. Kok belum sholat? Belum dapat petunjuk. Batukmu. Cari petunjuknya, datangi. Kamu duduk di rumah sambil nonton sinetron, petunjuk apa yang dapat? Ya ini salah satunya. Kalau ditanya panas-panas gini kan enaknya tidur siang, apalagi rumahnya yang punya AC. Wis paling enak.
Apalagi yang orang-orang kaya, kayak ibu-ibu ini di rumahnya ada AC di kamar, terus ada di kamarnya ada AC, terus ada TV-nya, ada kulkasnya sendiri. Enaknya hidup seperti itu. Lah beda sama saya. Saya jangankan AC-nya, jangankan itu, jangankan kamarnya. Lah saya tidur di masjid, di musola, tidur di pesantren. Ini tanya, enggak tidur di rumah. Tidur di pesantren. Tadi malam di Masjid Sunggal. Kalau ceramah saya kan sampai 3 kali, 4 kali satu hari. Kalau udah masuk di sana, udah enggak pulang lagi, tidur di mana masjid, tidur. Nanti kalau udah sampai pun di pesantren, udah malas pulang ke rumah lagi, tidur di pesantren. Nah ya Allah. Tapi itu kenikmatan. Nikmat yang luar biasa. Saya tidak pernah merasa kaya, tapi alhamdulillah apa yang terbetik ada. Ibu makanya kalau pesan kepada anak-anaknya, jangan cari suami yang kaya, bilang sama anaknya yang perempuan. Jangan, ini kan banyak nih. Cari yang mapan kau sikit. Udah capek miskin, nggak usah. Jangan cari yang mapan, jangan cari yang kaya. Dah, cari yang pas-pasan saja. Dah pinter. Betul. Ya, satu yang pas-pasan, ya kan? Pas mau beli rumah ada, pas mau beli mobil ada, kan pas-pasan. Ya kayak rezeki Ustadz itu kan pas-pasan aja. Begitu mau umroh, kepingin umroh, datang orang berangkat Ustadz, alhamdulillah, ya kan? Itu aja udah. Dah, sampai situ saja. Ceramahnya ndak boleh lama-lama. Cuman ditutup dengan pantun. Pak Tani pergi ke sawah, pulangnya membawa ikan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Alhamdulillah. Baru ini jemaah yang saya tengok tidak pelit. Kadang-kadang tempat lain saya udah bilang gitu, diem saja. Udah saya sekak baru dijawab, maaf Ustaz. Lah kadang telinga jemaah ini, tapi enggak ini, kadang kalau sama Ustaz yang lain, telinga jemaahnya ini kadang-kadang bingung juga saya nengoknya. Begitu Ustaznya cakap yang baik-baik, enggak ada yang ngaminkan. Begitu Ustaznya ngomong, semua makhluk manusia itu mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, raja-raja mati, orang miskin mati, semua mati. Ya kan, orang kaya mati, orang miskin mati. Ya kan, Ustadz pun mati. Amin. Itu ada jemaah yang kayak gitu. Yang tadi enggak amin, Bunda. Nah, coba bayangkan. Waktu dibilang tadi orang kaya mati enggak diaminkan. Orang miskin mati enggak diaminkan. Orang alim enggak diaminkan. Ustadz pun mati. Amin. Kok dendam sekali orang ini sama Ustadz, ya Allah. Astagfirullah. Kok gini? Ya wis lah tekak kono wae. Ya, wis. Mugi-mugi eneng manfaatnya, ada manfaatnya kepada kita semua lah ya Allah berkah. Ini doa. Jadi doa arwah, doa selamat. Ini doa selamatan Sumardi bin Tukim. Masih hidup semua nih? Enggak apa-apa, boleh. Alhamdulillah. Begini Bu, lah saya ini kan semalam ada juga pertanyaan di jemaah. Saya kan ngajarkan juga untuk memberikan Fatihah kepada orang yang hidup, termasuk kepada diri kita. Lah jemaah itu nanya, tapi Ustadz belum mati. Ini betul. Nanti saya bilang, orang hidup sama orang mati itu punya ruh. Yang hidup ini kan ruh ini. Ya kirimi ruhnya kepada diri sendiri, bukan nunggu mati. Betul? Berarti udah pernah belajar tasawuf nih orang sini. Alhamdulillah. Kalau udah pernah belajar tasawuf, sama saya tinggal ngecas lagi, nyambung. Jadi guru-guru tasawuf ini datangnya itu nyambung, mengecas. Brand. Saya memang gaya saya ngomong gitu, memang keras. Namanya pun jabat Jawa Batak. Gitu. Saya malah nggak bisa ngomongnya itu pelan-pelan. Pernah saya coba, saya mau ngomong lembut-lembut. Saya ngomong coba lembut-lembut. Blank. Raket apa-apa, wis nggak metu apa-apa. Tak ndelok melompong ini. Nggak bisa rupanya. Rupanya bukan karakter saya kayak gitu. Karakter saya memang druap. Nah, jadi kira-kira ibu-ibu suka modelnya gitu. Lah ini nggak ngantuk. Karena kalian takut dengan jambu kelutuk tadi. Tak rasa. Lah ya wis ya tekak kono.
Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khaddim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma fir li arwahi abaina wa ummahatina wal yasatijatina. Allahumma fir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana Allahumma arham li abdika Sumaryadi bintu Kimin. Allahumma arham li abdika Yola Indriani binti Tukimin. Allahumma arham li abdika Suci Ajjahra putri binti Suryadi. Allahumma arham li abdika Halil Ikhram Piyadi bin Suryadi. Allahumma arham li abdika Syakila Najwa binti Jupri. Ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami yang hadir dan kami yang sebutkan namanya satu persatu. Ya Allah, limpahkan kepada kami rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk. Ya Allah, untuk senantiasa berada dalam jalan-Mu. Ya Allah, Allahumma arhamna. Ya Allah, Ya Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang banyak. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam iman dan takwa. Ya Allah, kuatkan kami di dalam taat dan ibadah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang tiada putus dengan ibadah. Ya Allah, baik ibadah yang fardu maupun ibadah yang sunnah. Ya Allah, dawamkan bagi kami zikrullah, zikir mengingat-Mu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, bangunkan kami saban malam. Ya Allah, untuk bertahajud, menyandarkan kening kami di tempat yang terendah. Ya Allah, untuk memuliakan-Mu. Ya Allah, masukkan kami dalam majelis Muhammad Rasulullah, di dalam tahajud kami di malam hari. Ya Allah, sehingga bersatu kami dengan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para syuhada. Ya Allah, kumpulkan ruh kami itu. Ya Allah, di Maqam Mahmudah bersama ruh Rasulullah, ruh para sahabat di dalam majelis-Mu jua. Ya Allah, indahkan bagi kami tahajud itu. Ya Allah, jangan
Jangan lekangkan ia dari amalan kami ya Allah. Jadikan puasa-puasa sunnah kami melebihi puasa-puasa wajib kami ya Allah. Ketika berpisah ruh dan jasad kami ya Allah, jadikan akhir kalimat kami ini ya Allah, la ilaha illallah. Hidupkan kami di atas dunia dengan zikir ini ya Allah. Kelak matikan kami dengan tetap berzikir ya Allah. Indahkan mati kami ya Allah. Nikmatkan mati kami. Jangan Engkau jadikan kami seperti orang-orang fasik ya Allah. Jangan jadikan kami seperti orang-orang munafik ya Allah, yang takut dengan kematian ya Allah. Jadikan kami syuhada ya Allah. Jadikan kami syahid ya Allah, yang tidak takut dengan mati, dan mati gerbang keindahan bagi kami ya Allah, untuk bertemu dan menatap-Mu ya Allah, yang kami sebut-sebutkan ketika hidup di atas dunia ya Allah. Maka mati menjadi gerbang kami menatap wajah-Mu ya Allah. Faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan